Oke, sekarang kita urusannya OpenWRT ya. OpenWRT masukin ke VirtualBox, terus dari VirtualBox masuk ke GNS3, gitu ya. Oke. Nah, OpenWRT-nya sendiri caranya ke download kalau males. Di sini ada stable release, ada yang development, ada yang stable release ya. Cari versi yang paling baru. Ada 12.3 ya. Ini yang paling bagus yang ini ya, udah ya. 12.3. Cari ke target. Targetnya X86. X86. Bisa X86 yang ini 64. Bisa juga kalau mau gombal sih caranya gini. Caranya ChatGPT. Biasakan tanya ChatGPT. Oke, untuk install OpenWRT di VirtualBox ya, sebaiknya OpenWRT X86, saya lupa, X86 sebaiknya download image yang mana. Jadi biasanya waktu kita compile juga dia akan keluar banyak image. Oke. Ambilnya yang ini, yang EXE. Jadi ext4, generic ext4 EXE image. Oke. Terus kita lihat di sini. Ntar mana sih? Ini ya. Ini ya, yang atas nih ya. Ada EXE-nya. Colong, ambil. Ini tidak besar, cuman sekitar 13 mega, udah ke download, selesai. Oke. Cuman perhatiin belakangnya GZ. Padahal di sini harusnya udah GZ. Sekarang caranya, kalau tidak pakai ini, pakai bias legacy, pakainya yang udah ambil yang itu. Oke. Sekarang kita buka, pakai gunzip. Oke, pakai gunzip. Aduh, kagak enak. Download. Unzip, nama filenya apa tadi? Generic ya, nggak ada OpenWRT-nya, generic doang. Kok nggak ada sih? Oh, ada OpenWRT-nya bener. OpenWRT 25.12.3 ya, enter. Oke, sekarang ls OpenWRT udah GZ-nya udah hilang. Pakai gunzip, GZ-nya udah hilang nih. Jadi udah IMG sekarang. Nah, sekarang IMG nggak bisa langsung masuk ke dalam VirtualBox. Harus dijadiin VDI. VDI kayak image harddisknya VirtualBox ya. Yeah. Nah, dia pakai ini VBox Manage. Convert from RAW ini jadiin VDI. Formatnya VDI. Ini yang sering orang nggak tahu. Jadi dia pikir image bisa langsung ditempelin ke OpenWRT kan, VirtualBox kan, nggak bisa. Lu harus pakai ini dulu, di-convert dulu. Oke. Dia udah 25.12.3, udah langsung bagus ya. Ini disiniin, paste. Deh. Kita punya file namanya OpenWRT X86 64 VDI. Ini yang jadi image-nya si VirtualBox. Oke. Ini udah. Kita buka VirtualBox, tipenya harus Linux. Linux yang ini 64. Kasih RAM-nya sekitar 256 atau 512. Kemudian tipenya VDI, hasil konversi. Adapternya NAT. Kayak gini. Oke. Nah, udah. Kita masukin ke VirtualBox.
Sebelum gitu sih caranya sih sebetulnya. Kesalahan fatalnya lu pada nggak tanya ChatGPT ya? Kita tanya Prof, tapi dia nggak sebut kalau harus nyalain Evi. Apa? Oh, Evi. Ya, karena dia harus dari 3 Prof. Oh, promnya kurang lengkap berarti. Kalau si Ono promnya udah langsung lengkap, beres urusannya langsung. Kita new, oke. Bentar. Tipenya Linux. Bentar. Kita ini bukan pakai ISO soalnya beda. Tipenya Linux. Yang atasnya diganti dulu, Prof. Hah? Yang atasnya diganti dulu. Mana? OS-nya. OS-nya Linux. Oh, pantesan sih bego dasar. Kasih namanya OpenWRT ya. WRT 25.12.3. Kalau mau gombal saya biasanya OpenWRT original. Oke. Atau nggak apa OpenWRT 1 lah. Jadi kita bisa punya beberapa router OpenWRT ntar ya. Oke. Ini yang dua. Apa sih dibilangnya apa? 64 bit ya? Ini ya? Ini udah. Image nggak ada. Next. USAV nggak? Nggak di sini perlu nggak? Aktif, oke. Mana? Virtual box ya? Ini ya? USAV. Oke. Base memorinya tadi mintanya 256 aja sih sebetulnya. Kita bisa turunin ke 256 kalau mau. 256. Oke. Core-nya 1, desainnya 8 GB udah kebanyakan. Bentar, nggak beres. Nanti digantinya dari settingan aja, Prof. Emang bisa? Contoh nggak muncul. Oh gitu. Oke. Di bagian setting. Kembali di setting manual di situ. Iya. Masukin itunya yang Tadi ya, storage ya. Nah, itu yang Nah ini kan ada OpenWRT 1 VDI. Cara ngerubahnya gimana? ada icon plus, Prof. Mana? Bawa lagi Ini. yang paling kanan. Ini. Yang paling kanan itu, Prof. Oh dilihat dulu. Iya. Ditambah. Ya. Tambah. Yang tadi yang kan satu ada. lagi. Ini Ya. harddisk ya. Masuk ke Hah? Oh add. Terus masuk ke download ya. Oh ini ya. Oke, choose. Di situ kita tahu itu dibuka ya. Ini udah. Saya mau gombal dikit. Gue pakai apa sih sekarang? Pakai WiFi ya. Oke. Saya akan gombalin dikit. Setting network. Saya nggak pakai NAT, pakai bridge. Bridge-nya ke WiFi. Kenapa saya bridge-in ke WiFi? Supaya dapat IP address dari WiFi-nya. Oke. Terus saya on-in. Ini OpenWRT udah jalan. Lagi ini kayak Linux banget kan. Enter. Jadi jangan pakai NAT. Kalau NAT sih dapat IP address, cuman dia ada di. Jadi gini, ini kan WiFi kita nih, ada NAT, baru ada OpenWRT. Sementara kita ada di sebelah sini, nggak bisa masuk ke dalam. Jadi jangan pakai NAT, selalu pakai bridge, supaya kebuka jaringannya dari OpenWRT ke kita kebuka. Kalau NAT tuh dia firewall soalnya. Dianya aman, dia bisa keluar, tapi dari luar nggak bisa masuk ke dalam. NAT tuh kayak gitu, dari dalam bisa keluar, luar nggak bisa ke dalam, itu NAT. Maksudnya buat firewall biar aman sih, cuman ya kita sengsara hidupnya. Jadi kalau kita lagi ngoprek, jangan pakai NAT. Coba enter, Prof.
Ini apa sih? Enter ya. Di atas ada perintah buat enter buat lanjut. Oh gitu, nah, udah masuk nih. Oke. Passwordnya masih kosong kalau nggak salah. Nah, harus nih ya. No root password defined in this device. Use passwd untuk setup password. Jadi nggak ada passwordnya. Ini clear layar. Oke. Iya. Kok jadi hilang semua? Di atas ya, paling atas. Pas di enter manual sampai di bawah kelihatan. Oke. Ini nggak dapat IP address. ETH 0 ini masih kosong, nggak dapat IP address. Nah, kita harus berjuang supaya dia dapat IP address. Salah kayaknya. Ada salah dikit. Di ACP-nya nggak ada kan tuh. Nah, bukan masalah itu nih. Di networknya ini udah Yang kabel. rese ini. Jadi export itu prof modelnya. Kok kayak gini sih bentuknya sih? Itu prof di pojok kanan atas ada tulisan export. Mana? Pojok kanan atas. Pojok kanan. Di atas yang lihat BSD, general, sistem. Oh, Yang paling atas itu. virtual cable connected sih sebenarnya. Ya udah, kita coba lagi ya. Masuk ke sini ya. Oke. Ngelek bro. Ngelek bro. Hah? Ngelek. Gak kira pantes. Luar nggak? Nah, Abort. Iyalah abort. Start with GUI. Start lagi. Start lagi. Nggak, kita harus minta IP address nih. Intinya kita harus dapat IP address. Kalau nggak ada IP address nggak bisa di remote soalnya. Kita harus dapat IP address supaya bisa nge-remote nih. yang bisa di SSH ya. Iya, coba bagaimana cara meminta IP address DHCP di CLI OpenWRT. Itu ya. Jadi harus main propnya harus jago sih sebenarnya kayak gini-ginian deh. Kalau nggak pusing kepala dulu. Dia salah ngasih info. Oh, pakai IP link. Oke. Quit. Ini running. Ini perhatiin yang itu ya, OPKG install, OPKG remove, upgrade segala macam. Jadi kalau di Linux makanya DPKG. Kalau di OpenWRT OPKG. Kalau di mana lagi, lain lagi lah. Oke, udah. Tapi sekarang kita akan coba perintah yang ini tadi. IP address no. Sorry, salah. Address no. Show bro. Oh, show. Gimana? IPA juga bisa, sama. Ini nggak dapat. Sekarang saya pengen minta IP address nih judulnya. Oh, dia nggak ada. DHCP-nya harus kayak gini caranya nih. Bukan masalah manual. Kalau saya di Linux, yang ini, untuk dapat IP address cuman clear dulu layar ntar ya. Oke, ini cara Linux. Cara Linux ya. Sama kan perintahnya. Cuman di sini ada perintah, ini interface namanya WLP 0 S2 0 F3. Sama interface. Kalau minta IP address-nya caranya cuma gini doang. DHCP ini
nama interface. DHCP C D. DHCP client. D-nya teh daemon. Jadi DHCP client daemon. Nama interface-nya apa? Enter. Dia minta IP. Langsung dapat IP nih. IP-nya adalah, kok nggak ada IP versi 4 sih? Coba IP A. Dapat IP sih. Ada 2 IP lah yang dapat nih bego. Pokoknya caranya kira-kira kayak gitu ya. Tapi kenapa tadi nggak ngasih? Ya udah, pokoknya ini dapat IP. Oke. Makanya DHCP CD. Nah, kalau di OpenWrt caranya gombal ternyata. Jadi caranya kayak gini banget. Oke. Dan ini saya nggak bisa copy paste. Jadi kepaksa saya harus pakai cara terus di copy. Sorry. Nggak bisa lagi si geblek teh. Nih. Mana tadi? Kok hilang? Iyalah. Hilang. Oh, ke bawah ya. Kuasa gedein lagi deh. Kita masih bisa maju lagi ya. Kayaknya bukan yang baru deh. Yang tadi. Hah? Yang harus buka riwayat itunya. Nggak ada. Oh, ini dia. Riwayatnya. Nah itu. Oke, yang ini yang atas nih. Oke, saya harus kok ke sana sih? Deh. Punya 2 ya. Ini yang ini, yang ini. Clear lah. Yang ini mah salah. Gue butuhnya emang yang ini. Ini manualnya gue geser. Ini ya, clear. Bentar. Namanya ETH0, interface-nya ETH0 ya. Kelihatan yang nomor 2, interface nomor 2 ETH0 ya, clear. Oke. Kepaksa diketik manual ya. Aduh. Kebiasaan copy paste. Ini nggak bisa soalnya ini pakai VirtualBox. Layarnya VirtualBox nggak bisa di copy paste dari layarnya Ubuntu. Kalau mau harus ini dulu, harus SSH. Cuman SSH-nya belum bisa karena dia nggak punya IP address. Kepaksa ketik uci set network 1 sama dengan interface kutip. Oke. Nyebelin lah. Network 1 titik device sama dengan ETH0. Itu bro, Hah? interface-nya. Mana interface? Bukannya ETH0 kan? ETH0 if config IPA ya. Bukan Mulan itu. ETH0 nomor 2. Oh iya deh. ETH0 ya. Uci set network 1 proto sama dengan DHCP kutip uci commit network terus etc init.d network restart. Kemarin saya sama Ilyas langsung di file-nya bro. Iya, kemarin. Jadi statik lu. Bisa sih DHCP juga. Hah? Bisa Oh mau? DHCP juga. Oh diedit di file ininya, ucinya. Bisa juga sih. Oh, oke udah. Coba clear layar. IPA. Nggak dapet
Kayaknya itu Prof interface-nya yang BR-LAN Hah? bukan ETH interface-nya. BR-LAN. Iya. BR-LAN teh buat LAN. Buat LAN. Iya harusnya kuduna mah. Pantesan kemarin LAN ya. Kemarin kita ada Tekno. Enggak LAN. Gua ada gitu wayangnya. LAN kan ini apa buat lokalnya? Nih LAN-nya tuh 192.168.11 LAN-nya. Lokal ya lokal. Jadi gini, kalau kita lihat router kan ada interface-nya banyak. Iya. Ada WAN-nya satu, ada LAN-nya banyak. Nah, ini yang connect yang mana ini teh? Tapi nggak apa-apa. Dia punya LAN-nya 192.168.11 ya. Iya. Kan ini cuma satu interface sebetulnya. Kalau yang ini kondisi satu interface loh. Kondisi satu interface ya. Yang kalau kita lihat di VirtualBox sini, di VirtualBox masuk ke sini setting network interface cuma satu. Itu adapter Yang adapter 2 itu Mana adapter 2? di atasnya ada network. Oh nggak bisa. Nggak bisa, cuma satu. Masih nyala apa matiin? Hah? Harus dimatiin. Harus dimatiin. Iya. Jadi ini cuma satu. Nah, kita punya dua interface, BR-LAN sama ETH0. Yang nyambung ke yang ini yang mana? Iya. Kayaknya yang nyambungnya yang BR-LAN kayaknya. Coba kita pakai yang ini rada kita gombalin ya. Yang BR-LAN kan 192.168.11 kan. Iya. Sekarang kita bikin ginilah. If config nama interface apa di sini teh? ENP43S0 nih ya. If config salah. If config saya kasih interface virtual 192.168.100.255.255.255.0. Coba ping 192.168.1.1. Wah nggak mau coba wifi-nya berapa? If config nih, ini wifi-nya ya. Saya bikin virtual juga nih. ENP43S01 saya down dulu, matiin. Sekarang wifi-nya titik 21 192.168.100.255.255.255.0 ping 192.168.1.1. nggak bisa kalau nggak kepaksa pakai Genestri ini mah. Genestri rada-rada gila kalau Genestri, tapi lebih kacau. Nggak apa-apa ya, percobaan pakai Genestri. Ini gara-gara saya nggak tahu dia nyambung ke interface yang mana nih. Interface cuma satu. Kalau main Genestri itu harus dimatiin dulu. Ini matiin dulu semua. Matiin dulu ya. Shutdown. Halt. BR-LAN juga ETH0 masuknya. Oh sama aja jadinya. Ya, tapi nggak bisa di ping ini teh. Jadi nggak bisa kondisi. Oke, ini saya matiin ya, stop, shutdown. Ini masih running nih, stop. Masih nggak bisa. Hah? Power off. Jahat banget. Dasar. Ya udah nggak apa-apa lah. Sekarang kalau mau main Genestri ini harus dirubah dulu. Ini masukin sini.
masuk ke setting, networknya harus dicabut. Network ini dijadiin not attached. Kalau GNS3 harus not attached, nggak boleh ditempel dia. Oke, jadi kondisi jaringan tidak nyambung. Sekarang kita masuk ke GNS3. Oke, jadi pastiin kita punya project baru, new blank project, kita okein. Oh, sudah dibuka. Ya udah, ini kondisi blank project udah ada di sini. Sekarang saya harus masukin dulu si OpenWrt ke dalam daftar routernya GNS3. Klik ini. Ini baru diinstal ya. Ini masih Ubuntu 26.04 nih, agak beda. Ini gimana caranya ya? Ada kayak ginian, dulu mah kagak ada Oh, ini mah install appliance ya. Oh, ada kayak ginian nih, ada, kita bisa masukin Cisco segala macam sini udah. Ada Juniper, ada Mikrotik, ada OpenWrt. Ngapain bikin ya? Wah, ini udah parah banget ini mah. Ini generasi baru ya. Ini pakai Ubuntu yang paling baru kan. Saya baru lihat ini juga pertama kali, jadi baru tahu juga ini ada kayak ginian nih. Sama masih terus pakai itu juga? Nggak tahu, kita kan nggak pakai Windows. Udah lo ganti aja deh, udah tahu barang jelek lu pakai. Cuman ini lagi penasaran kenapa ini kok seribet gitu ya. Oke. Preference, oh ini dia. Oke, gini. Edit, preference. Oke. Kita ada VirtualBox VM. Oke. New, dia akan ngomong ke VirtualBox. Ada apa aja di VirtualBox? Di sini kebetulan di VirtualBox-nya sudah ada Mikrotik, sudah ada OpenWrt, Linux dan sebagainya. Saya masukin OpenWrt, finish. Oke. Sekarang edit si VirtualBox-nya. Oke. Kategorinya apa dia? Kategorinya adalah router. Terus konsolnya gimana? Konsolnya pakai telnet. Gitu ya. Networknya gimana? Mau ada berapa LAN card di dia? Saya kasih 8 LAN card. Padahal dia cuma satu. Makanya iya, pokoknya dia kan tadi not attached. Tidak ditempelin. Nah, sekarang yang ngatur GNS3. Gitu. Terus allow GNS3 to use VirtualBox adapter. Ulang ya. Edit. Kategori router. Console type telnet. Biasanya ini oke kalau buat Mikrotik. Terus networknya 8 ini. Terus allow. Oke, kita coba lagi yang lain. New, kita masukin Mikrotik. Ini Mikrotik ada 2 versi ya, versi 6 sama versi 7. Oke, bedanya di OSPF sama BGP ntar. Kalau yang lainnya sama aja sih. Versi 6, sama tunnel. Tunnelnya dia ada wire apa gitu ya, buat proteksi. Kan antar router kita bisa bikin ini link antar LAN link. Nah itu di yang 7 lebih bagus. Ini udah saya finish. Sekarang saya akan edit lagi nih Mikrotik ya. Ini dia bukan end device, dia router. Console type-nya telnet. Networknya 8. Allow. Oke. Apply.
Oke. Sekarang kita geret ini ke sini. OpenWrt udah masuk ke sini. Terus saya akan sambungin dia ke cloud, ke internet. Nah ini ada LAN-nya banyak banget. Saya nggak tahu yang jadi WAN-nya yang mana. Biasanya Ethernet 1. Kalau yang ini ya OpenWrt dulu tuh Ethernet 1. Kalau Mikrotik Ethernet 0 yang jadi WAN. Kalau WAN artinya dia akan minta DHCP dari internet. Nah ini nggak tahu yang mana yang jadi WAN. Ini percobaan aja ya. Yang saya sambungin ke. Nah ini terserah mau masuk yang mana. Masuk yang ini aja. Oke udah. Sekarang kita start. Pakai tracer mah nggak bisa buat, nggak bisa. Pakai tracer cuma Cisco doang. Sebenarnya sama, logika berpikirnya sama, cuman yang ini jadi macam-macam masuk. Mau masang server kek, mau masang apa bisa. Kalau pakai tracer nggak bisa. Udah gitu masalah lagi kalau kita pakai tracer. Sekarang di luaran orang udah ninggalin Cisco. Soalnya mahal. Pada nggak kuat beli Cisco. Clear. Coba kita cek dulu ya IP A. Wow. Saya ya, kamu udah ngomong. Nggak dapat IP Coba pakai yang template dari ininya Prof. Sekali nyobain. Cuman BRLAN satu-satu dia punya IP sih sebetulnya. Coba gini ya. Kita coba ini dulu ya. Coba ini ya. Ada virtual PC. VPC itu virtual PC. Ini PC goblok. Dia cuma punya command. Ini kita masuk aja ya. Cuman CLI aja, kita masuk ke konsolnya dia. Oh harus masuk di start dulu. Start dulu. Kita masuk konsolnya dia. Alah. Bisa mengikabel genom terminal. Oh nggak ada sih. Harus diinstal atau dikonekin dulu nggak pakai kabel. Oh iya. Cobain ya. Oh nggak ada. Kagak ada Dari GNX Itu nggak perlu di start dulu Prof. Udah. Coba start semua lagi ya. Ini udah hijau soalnya. Hijau udah start. Konsol. Oh, genom terminalnya nggak ada. Tar. harus apt install gitu. Ini dulu kali. Iya kan nggak bisa banget. Harus install dulu. Di pas aslinya kan GNS. Iya nih, genom terminalnya belum. Wah, sambungannya putus. Nah itu jangan-jangan yang itu lagi nggak dapet typing. Dari HP saya sih. 43 soalnya. Kok ini wirednya nyambung? Wirednya nyambung kemana ya? Oh, masuk ke LAN yang itu kali. Iya. Oke, genom terminalnya udah keinstall.
Ini karena masih baru ya, jadi masih banyak yang belum install. Tapi jadi seru, jadi tahu. Oh oke, ini belum. Mana sih tadi? Salah. Nih. Aduh, ayo. Perjuangan. Yes. IP DHCP biasanya gitu sih. Dia lagi minta IP address, tapi nggak dikasih IP addressnya. Lalu disambungin kan? Kalau nggak gini, gue pakai mikrotik juga ya, biar kelihatan bedanya. Warnanya nggak masuk kali bro. Hah? Kita coba mikrotik ya. Ini ada mikrotik kan? Mikrotiknya ada. Jadi kita coba dua-duanya lah. Kita sambungin. Oh ini nggak bisa nih. Dia cuma ada satu. Jadi saya harus pasang switch. Pasangan switch di sini baru disambungin. Salah. Bentar. Mana? Kabelan. Oke. Jadi dia dapat IP dari WiFi. Oke. Terus ini tapi mikrotiknya belum ada di ACP. Ini mikrotiknya masih kosongan ya. Jadi nggak ada settingan apa-apa nih mikrotiknya. Jadi kalau mikrotik yang masih baru tuh kosong. Jadi harus dikonfigurasi sebetulnya mikrotik. Ini dua-duanya harapannya di ACP. Pakai doa semua di sini mah. Pakai doa. Ini udah masuk mikrotik. Username-nya apa? Admin. Password? Kosong. Harus hafal. Mikrotik baru kayak gitu. Dan ini kosong song, nggak kayak mikrotik yang dijual. Kalau mikrotik dijual pasaran udah WAN-nya udah bisa dipakai. LAN-nya udah ada IP-nya 192.168.10 biasanya. 10 sekian. Kalau ini kosong, nggak ada apa-apanya. You want to see license? Yes aja lah, terus quit. Passwordnya Ctrl C, gitu ya. Sekarang kita ngecek IP, address, print. Punya dapat IP 192.168.1.140. Nah. Nomor WRT brengsek nih. IP A. Saya juga dapat IP-nya 192.168.1.139. Gitu ya. Berarti saya bisa masuk ke mikrotik. Misal. Tadi berapa mikrotik teh? Salah. Salah. Virtual box ya? Nggak bisa. Sini. Ini open WRT. Mikrotik harusnya ada di mana tadi kok? Ini kali. Salah. Ini. Oh. 140 ya? 140 ya? Oke. Kita coba masuk ke mikrotik ya. SSH admin 192.168.1.140 ya. Nggak bisa nyambung. Nggak bisa. Ya begitulah kacau. Ini jaringannya ada sambungan tapi nggak tahu kemana itu teh sambungannya ya. Biar. Coba bentar. Si ini dimatiin dulu. Pusing gua.
kita kalau main masuk 8 yang dipisah kemarin aja kan Itu udah keberuntungan bisa ngepi sama install SSL gimana? bisa masuk terus nggak ada Bisa keberuntungan? Ya kemarin tapi lewat itunya, lewat etc apa sih? etc.config kalau jadi yang emang manual ada tesnya konflik atau etc, config, ethernet atau resolve oh sama DNS-nya resolve.conf. nah itu maksudnya kalau pengen ngajarin orang gimana maksudnya akan bolak-balik gitu harus ini pokoknya harus nyoba-nyoba sampai kita nyaman settingan yang mana yang gampang diajarin. Emang gitu caranya. Kalau ini kan saya cuek aja, ini mahasiswa biarin aja cuek. Alah sih ya. Nah masa nih suka udah ganti tanggal jadi pokoknya juga harus update atau enggak lu ngomong aja kalau ada masalah ada ya Coba lagi ya. Pak 396 dapat ya. Coba sekarang mikrotiknya. Ini ya. Alah. Renew ya. Nomor 0. Kok nggak mau sih? Rilis dulu kali ya. Nggak dapet. Requesting nggak dapet IP. Nggak dapet IP itu. Rese. Wah ini VirtualBox saya nggak beres nih. Coba lihat. Oh nggak bisa ini. Bentar. Setting. Network. Oh ini udah benar. Jadi kalau kita pakai GNS3 dia bentuknya kayak gini, UDP tunnel. GNS3 kayak gitu ya. Oh yang mikrotik ya. UDP tunnel. Jadi udah benar, mikrotiknya juga udah benar. Cuman kenapa gak dapat IP address si Sempro satu ini? Gak dapat IP. Mana ya? Ini saya stop. Coba ini saya pindahin ya. Delete. Saya sambungin. Kok nggak mau? Aduh. Ini masih gagal ya. Perasaan dulu gampang saya jalan. Gara-gara iya masih baru semua, belum settingannya masih belum stabil. Kurang inilah, kurang gitulah. AI-nya juga pusing bro. Kemarin saya udah ngobok-ngobok AI sama aja, dia ngasihnya juga bingung, dia udah nyobain itu sama aja hasilnya. Oh AI-nya juga puyeng. Ya bagian dari perjuangan.
nggak bisa mati-mati. Coba matiin semua. Nggak mau mati. Parah. Nggak bisa. Matiin dari sini ya. Yes. Harus langsung di kill kayaknya bro. Caranya tidak sopan banget ya. Ada teknik-teknik tidak sopan yang dipakai ini. Asir. Tapi ini bahaya nih main kayak gini teh. Tuh. Gak mau ya di kill juga. Entas itu dah emang mikro. Nggak mau hilang. Force quit. Ya. Aduh. Lupa baca bismillah tadi teh. Percobaan lagi. Percobaan asli nih percobaan. Woi Bapak Irwan. Local server has stopped. Ini karena running. Belum mati dia. Gak apa-apa sih. Oke. Kok ini nggak ada ya? Kosong semua nih. Hah? Kosong semua coba. Mungkin device-nya per project atau per sesi gitu bro. Jadi kalau ganti Kayaknya itu dia nggak nyambung ke lokal tuh yang kiri itu. Kan tadi ada tulisan lokalnya pun di mana? Mana? Ini. Oh yang local host tadi. Iya. Oh karena nggak nyambung. Iya, Oh tadi ada ya? tadi ada. Oh. Harus dibuting ya? Kacau. Coba nyalain. Salah. Genesri ya? Ganggu bentar ya. Ada tangan tugas. MOU. Mitek yang Erlangga itu. Erlangga yang mana? Di sini. Salah gue. Jam 9 jadi. Ini belum datang. Thank you. Terima kasih. Lu hilang lupa kan? Iya. Gua harus. Ini ada Ilham Habibie ntar. Si Ono ngelawannya Ilham Habibie. Anak Gabi Pak. Hah? Anak Gabi. Anaknya. Anak pertama. Kasih. Kenapa? Biasa aja kali. Beda level bro. Dia itu S3-nya pesawat terbang. Sama kayak ini. Ya, yang jadi masalah dia S3 pesawat terbang. Ngomong soal cloud computing. Nyambung enggak? Kalau ini soal data center. Makanya saya bilang biasa aja, soalnya saya tahu itu bukan bidang dia. Oke lah dia S3, tapi kan bidangnya bukan di data center. Ya sama-sama cloud kayaknya. Cloud awan sama cloud. Sama-sama di awan. Sama-sama di awan. Oke, kita coba jalanin lagi. Kalau nggak berhasil juga nyerah gua. Oh ini tadi ya, yang lokal. Wah harus dibuting ini mah nggak bisa. solusi dari dia Stop.